Nah, di episode ini kita akan jelaskan bagaimana strategi dan skenario PKI untuk bisa mendapatkan suara. Ini penting Baraya, karena apa yang saya sampaikan ini nampaknya bukan sesuatu yang asing di Indonesia dan bisa saja itu menjadi celah untuk memunculkan revolusi berikutnya. Bisa digunakan untuk menang pemilu dan lain sebagainya. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Untuk bisa mendapatkan simpati rakyat dari sebelumnya dibully habis-habisan, maka PKI itu menggunakan sebuah strategi yang didasarkan pada pembacaan mereka terhadap karakteristik orang Indonesia. Dalam hal ini, ada 4 karakteristik orang Indonesia yang dieksploitasi untuk pemenangan pemilu oleh PKI. Apa saja? Yang pertama, itu rakyat Indonesia mudah pelupa, mudah lupa, pikun struktural. Dan inilah yang dieksploitasi, dimanfaatkan oleh PKI yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mudah curiga pada orang-orang kaya dan sering mengaku dirinya miskin. Orang Indonesia tuh ngaku kemana-mana kami tuh wong cilik, orang miskin, tidak berdaya, bos kemana, saya mah cuma rakyat jelata dan sebagainya. Itu karakteristik kedua rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia itu emosional, impulsif, mudah digerakkan. Dan selain itu mereka juga karenanya mudah diadu domba. Jadi tinggal bikin sebuah poros, maka akan dibenturkan secara otomatis dengan poros yang lain. Itu karakteristik yang ketiga yang dieksploitasi oleh PKI. Kemudian yang keempat, rakyat Indonesia itu segan sama kelompok-kelompok besar. Jadi kalau misalkan ada kelompok besar, pilihannya adalah mau gabung atau di luar tapi nggak komen. Udahlah saya nggak komen, nggak ikutan. Jadi kalau misalkan tidak berminat ya tidak ikutan, tapi nggak akan berani mengkritik. Kalau misalkan syukur-syukur mereka bisa masuk. Jadi kalau ada kelompok besar, ada arus utama, mereka akan mengikut ke situ dan tidak mau kontra terhadap arus besar itu. Nah, dari 4 karakteristik masyarakat Indonesia yang seperti itu, maka PKI kemudian menciptakan pemetaan masing-masing bagaimana strateginya untuk bisa menang pemilu. Yang pertama ya, yang tadi itu, karakteristik masyarakat Indonesia itu adalah pelupa akut. Nah, cukup orang-orang PKI pada waktu itu melakukan penjelasan bahwa PKI yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Dulu mah Amir Muso, sekarang mah Aidit Nyoto Lukman. Seperti itu ya. Dan Aidit Nyoto Lukman itu adalah orang-orang progresif dan kemudian menampilkan diri sebagai generasi baru. Pada waktu itu usia mereka memang sekitar 30-an awal gitu. Aidit pada waktu itu tuh